Ada banyak alasan mengapa pengangguran bisa terjadi. Salah satunya adalah kurangnya keterampilan atau pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Terkadang, perkembangan teknologi juga membuat beberapa pekerjaan tidak relevan lagi. Selain itu, jika ekonomi suatu negara sedang lemah, akan lebih sedikit pekerjaan yang tersedia. Ini juga menambah tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan atau kesempatan kerja yang ada. Tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, ada jenis-jenis pengangguran. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, berdasarkan lamanya waktu bekerja. Yang kedua, berdasarkan penyebab. Yang pertama, pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. 1. Pengangguran terselubung atau tidak kentara. Pengangguran terselubung yaitu situasi di mana seseorang bekerja namun tersembunyi karena tenaga kerja tidak bekerja sepenuhnya atau tidak optimal. Jadi, meskipun orang itu punya pekerjaan, kontribusinya tidak sepenuhnya dibutuhkan, atau jumlah orang yang bekerja di suatu tempat terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan. Contohnya, seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai customer service di salah satu bank. Padahal idealnya, seorang sarjana hukum dapat bekerja sebagai pengacara, jaksa, atau notaris. Contoh yang lain, misalnya ada toko kecil yang hanya butuh 2 orang untuk melayani pelanggan, tetapi di sana ada 5 orang yang bekerja. 3 orang tambahan ini tidak benar-benar dibutuhkan, dan pekerjaan mereka bisa dilakukan oleh 2 orang saja. Jadi, mereka tampak seperti bekerja, namun sebenarnya mereka tidak memberikan kontribusi produktif yang maksimal. Selanjutnya, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Mereka ingin bekerja dan siap untuk bekerja, tetapi belum mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai. Pengangguran terbuka biasanya meliputi lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan atau orang yang kehilangan pekerjaannya dan masih mencari pekerjaan yang baru. Nah, secara sederhana, pengangguran terbuka adalah mereka yang ingin dan butuh pekerjaan tetapi belum menemukan. Contohnya adalah mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Selanjutnya ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Nah, dengan kata lain, mereka ingin atau mampu bekerja lebih banyak, tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Contohnya adalah petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. Kemudian, ada seorang lulusan sarjana yang hanya bisa bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko, padahal ia ingin bekerja penuh waktu. Yang kedua, ada pengangguran berdasarkan penyebab. 1. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Pengangguran ini disebabkan karena keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Pengangguran struktural terjadi ketika jenis pekerjaan yang tersedia di pasar kerja berubah sehingga keterampilan yang dimiliki pekerja tidak lagi cocok atau dibutuhkan. Ini sering terjadi karena perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, atau inovasi yang membuat beberapa pekerja menjadi usang.
Contohnya adalah seorang pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaannya karena peralihan ke teknologi otomatis. Selanjutnya ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran friksional bersifat sementara, karena pada dasarnya pengangguran ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Misalnya, bayangkan seseorang yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan yang cocok, atau seseorang yang berhenti dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Mereka tidak langsung mendapatkan pekerjaan baru. Jadi, selama waktu mencari itu, mereka disebut sebagai pengangguran friksional. Jadi, pengangguran friksional terjadi karena adanya jeda waktu dalam mencari atau berganti pekerjaan. Dan ini merupakan hal yang normal dalam dunia kerja. Selanjutnya, pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerja dalam upaya untuk memotong biaya. Perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa, dan ketika pendapatan menurun drastis, maka bisnis akan mengalami penurunan laba. Pengangguran siklis terjadi ketika ekonomi sedang lesu atau mengalami penurunan. Nah, biasanya saat ekonomi melambat, perusahaan-perusahaan menghasilkan lebih sedikit barang dan jasa yang mereka butuh lebih sedikit pekerja. Akibatnya, banyak orang kehilangan pekerjaan dan jumlah pengangguran meningkat. Nah, sebaliknya, saat ekonomi mulai membaik dan tumbuh lagi, perusahaan akan mulai mempekerjakan lebih banyak orang dan pengangguran siklis pun berkurang. Contohnya, jika terjadi krisis ekonomi yang besar, banyak bisnis mungkin terpaksa tutup atau mengurangi jumlah karyawan. Begitu ekonomi pulih, lebih banyak pekerjaan tersedia dan pengangguran mulai turun. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran tentunya dengan membuka lapangan pekerjaan. Karena masalah pengangguran timbul akibat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan permintaannya, maka solusinya ialah meningkatkan permintaan tenaga kerja. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan investasi. Investasi bagi perusahaan akan meningkatkan modal perusahaan untuk membuka usaha-usaha baru. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan oleh perusahaan. Dengan mempermudah alur investasi akan menimbulkan dampak yang luas. Karena selain dapat menyerap tenaga kerja, investasi juga dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pelatihan kerja. Pengangguran dapat timbul karena angkatan kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka memiliki keahlian atau kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan. Pelatihan kerja dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga bisa bekerja dengan optimal. Yang ketiga, program kerjasama luar negeri. Pemanfaatan kerjasama dengan negara lain dapat dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja Indonesia. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dengan kerjasama tersebut, kesempatan kerja masyarakat semakin terbuka dan permintaan tenaga kerja yang tidak seimbang di dalam negeri dapat teratasi.
Yang keempat, menggalakkan usaha UMKM. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggiatkan UMKM adalah salah satu upaya mengatasi pengangguran. Masyarakat dibina dan diberikan bantuan modal untuk membuka lapangan kerja, sehingga masyarakat tidak hanya berusaha mencari pekerjaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat membuka lapangan usaha baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, selain itu, cara mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan mendorong majunya pendidikan, mendorong usaha kinerja informal, mengintensifkan program KB, serta meningkatkan usaha transmigrasi. Dampak pengangguran bisa dirasakan baik oleh individu yang mengalami maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, dampak individu. Kesulitan ekonomi. Orang yang menganggur biasanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak memiliki penghasilan tetap. 2. Stres dan rasa tidak percaya diri. Lama menganggur bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa rendah diri karena merasa tidak mampu mendapatkan pekerjaan. 3. Kurangnya keterampilan. Jika terlalu lama menganggur, seseorang bisa kehilangan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja, sehingga makin sulit untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Yang kedua, dampak pada masyarakat. 1. Menurunnya perekonomian. Ketika banyak orang menganggur, daya beli masyarakat berkurang. Ini bisa menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun, yang pada gilirannya mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. 2. Beban pada pemerintah. Pengangguran bisa meningkatkan jumlah orang yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah seperti tunjangan pengangguran atau bantuan lainnya. Ini membebani anggaran negara. Yang ketiga, meningkatkan kriminalitas. Beberapa orang yang kesulitan ekonomi dan frustasi karena pengangguran bisa terjerumus ke dalam tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, secara keseluruhan, pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.